Pemirsa Berita Satu, apa kabar? She Magazine, sharing and empowering. Di sini kita akan bahas isu-isu yang penting bagi perempuan ya. Bareng sama kita berdua dari Amerika Serikat, ada saya Vina Muqtadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Senang sekali ketemu dengan pemirsa She Magazine. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan tentunya tetap semangat. Kita akan mengakhiri tahun 2021 ini pemirsa. Nah, kita punya banyak cerita menarik hari ini. Seperti biasa kita awali dulu dengan News Flash. Nicole Kidman menyerahkan penghargaan ikon majalah InStyle kepada Melissa McCarthy di Los Angeles pada November. Kidman mengatakan kunci sukses McCarthy adalah kerja keras dan bakat yang luar biasa. Penyanyi rap Missy Elliott menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada bulan November. Acara peresmiannya turut dihadiri oleh Ciara dan Lizzo. Elliott adalah pemenang 5 penghargaan Grammy dengan 6 album platinum. PBB memperingati 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender dari 25 November hingga 10 Desember. Menurut laporan baru UN Women, COVID-19 membuat perempuan merasa tidak aman, baik di rumah maupun di tempat umum. Memang menjadi tantangan bersama ya dan juga para perempuan menghadapi COVID-19 ini. Tapi ada kabar bagusnya di tengah pandemi ini. Ada bukti baru, ada penemuan baru untuk kandidat vaksin COVID-19 ini yang ditemukan atau salah satu penelitinya adalah orang Indonesia dan teknologinya ternyata compatible banget dengan yang ada di Indonesia. Vaksinnya ini mudah diproduksi dan murah juga. Selain itu juga mudah untuk didistribusikan dan nggak perlu lemari ekstra dingin untuk menyimpannya. Langsung aja kita ketemu sama salah seorang penelitinya, seorang perempuan asal Indonesia. Kandidat baru vaksin COVID-19 dikembangkan Novalia Piscesha, diaspora Indonesia yang juga seorang peneliti di Society of Fellows, Harvard University. Dalam jurnal ilmiah yang dirilis oleh Proceedings of the National Academy of Science Amerika Serikat, Nova bersama tim yang terdiri dari 21 peneliti menguji coba vaksin COVID kembangan mereka pada tikus. It's 100% effective because all of the mice actually, if you see the data, all of them are protected. Gagasannya ini bermula pada April 2020, sebulan setelah penetapan status pandemi COVID-19. Nova yang sebelumnya berfokus pada teknologi nanobody yang dikembangkan untuk pengobatan gangguan imunitas tubuh, memimpin penelitian vaksin ini bersama koleganya Thibault J. Harmon. Menggunakan sekuens protein asli virus Wuhan, sejauh ini vaksin ampuh hadapi berbagai varian. Meski belum diujikan pada varian Delta, namun berdasarkan data dan teknologi yang ada, Nova optimis vaksin akan bisa hadapi varian lain. The modification is actually not that hard in terms of the re-engineering of this components of the vaccine. So I think that we can re-engineer portion of the vaccine into like the newest variant. Berbeda dari vaksin yang saat ini telah digunakan, vaksin kembangan Nova dan tim ini berbasis protein, dengan harapan bisa lebih mudah diproduksi dan didistribusikan ke lebih banyak negara. Karena ini protein based, jadi itu sangat gampang sih sebenarnya, lebih mudah untuk dibuat dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah karena kan kalau misalnya mRNA harus dingin, kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu, jadi di lyophilize, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana. Jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa. Indonesia termasuk yang punya kapasitas untuk mengembangkan vaksin protein based. That's the reason why I never really want to touch mRNA, for example, because building that manufacturing capacity will take few years before you get where you need to be, right? Because it's a very new thing even here, ya. Hal ini disambut baik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kemudian pengembangan vaksin itu juga sudah taking into consideration bahwa ini akan bisa cocok untuk Indonesia, transfer teknologinya pasti akan jauh lebih mudah ya. Gedung Putih mendesak perusahaan farmasi untuk meningkatkan skala produksinya. The goal of this program is to expand existing capacity by an additional 1 billion doses per year.
with production starting by the second half of 2022. Our World in Data melaporkan sedikitnya 55% populasi dunia sudah memperoleh dosis pertama vaksin COVID. Namun sejumlah negara di Afrika dan Asia masih kesulitan untuk memperoleh vaksin. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Selain disibukkan dengan penelitian dan bimbingan mahasiswa, Nova juga sibuk ini nih memberikan konsultasi kepada beberapa perusahaan dan juga sedang membuat perusahaan rintisan dalam bidang bioteknologi. Kita setelah ini akan ketemu dengan seorang aktris yang menarik sekali pemirsa. Dia adalah Gloria Henry, seorang perempuan Amerika kulit hitam pertama yang menjadi James Bond girl setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Seperti janji kita tadi, kita akan ketemu dengan aktor dan juga model Gloria Henry. Dia adalah aktor Amerika perempuan berkulit hitam pertama yang memerankan James Bond girl. Dan filmnya pertama kali dirilis tahun 1973, Live and Let Die. Nah, VOA She Magazine menemui Henry dan dia cerita nih mengenai dampak serta makna dari peran tersebut pada dirinya serta juga pada aktris-aktris berkulit hitam lainnya pada masa itu. Minimnya keragaman etnis di Hollywood sudah jadi masalah sejak dulu. Pada 70-an, aktor berkulit hitam kesulitan mendapat peran yang kuat dalam film. Tapi aktris Gloria Henry mengatakan saat itu juga menjadi momen ketika aktor Afrika Amerika mendapat kebebasan dan peran yang lebih besar dalam film. My mother said that they wanted to see me for Live and Let Die. And I went, no way. I'm not tall with big ones and I'm not blue eyes, okay? Seperti Bond Girls lain, Henry langsung jadi ikon kecantikan. Memerankan agen Rosie Carver mempopulerkan namanya. Namun Henry mengakui awalnya tidak yakin bagaimana memainkan peran itu. Menjadi perempuan cantik yang tak mampu melawan karisma James Bond terasa dangkal baginya. Ia baru berusia 24 tahun ketika itu, tapi mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan belajar bela diri untuk melindungi diri sendiri di tengah seksisme dan prasangka rasial. Saat itu Henry menyukai olahraga. Menurutnya postur dan keterampilan atletik membuatnya meraih peran itu. I guess they did hire me for my structure and my body. It's pretty strong and it still is today. Setelah film Bond keluar, Henry mendapat banyak tawaran peran lain. Selama bertahun-tahun, ia sibuk syuting film. Tapi lambat laun, tawaran pun berkurang. Dan Henry memutuskan untuk merintis karir dalam bidang hukum, mimpinya sejak dulu. Dalam autobiografinya berjudul Gloria, Henry mengatakan pasang surut dalam hidupnya mirip dengan banyak perempuan yang ia temui. Tapi kini zaman sudah berubah. First of all, women have been set free. We can go to work. Now it's not a matter of the woman stays home because she has a baby, and since then she has to stay home. And she can go out to work now. Henry mengaku senang dengan film James Bond terbaru, No Time to Die, karena dalam film itu perempuan kulit hitam tak hanya dapat peran yang besar, ia bahkan menjadi agen 007. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Dan di tahun 2021, aktris Inggris Lashana Lynch menjadi orang perempuan pertama yang jadi agen 007 dalam 58 tahun sejarah James Bond. Another amazing story dari perempuan. Yang berikut ini juga amazing loh pemirsa, di Kenya Selatan. Tepatnya di bagian pesisir ya, itu ada aktivitas budidaya rumput laut yang ternyata didominasi oleh kelompok petani yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Walaupun mereka menghadapi sejumlah kendala, namun hasil panen mereka bisa diekspor dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan masyarakat di sekitarnya. Kita lihat gimana para perempuan ini justru berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di wilayah mereka dalam laporan berikut ini.
Susi Bamfua menanam singkong dan sayuran lainnya dekat rumahnya di Nyumba Sita, sebuah desa di pantai selatan Kenya. Tapi sekitar 10 tahun lalu, ia beralih ke budidaya perairan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Susi dan 29 warga desa lainnya, yang kebanyakan perempuan, membuat kelompok untuk membudidayakan rumput laut secara komersial. Chamwani kimenifanya hata nala maziwa ya ng'ombe. Nimeuza, nikanunua ng'ombe, na sasa niko na ng'ombe zangu. Nashukuru na mwanangu nilimsomesha. Shukrani. Kwa hivyo kilimo hiki cha mwani tunakiona ni kizuri sana. Hata tunasumbuka tu kwa sababu ya upepo wa baharini. Rumput laut kaya nutrisi dan baik untuk dikonsumsi manusia. Rumput laut juga menjadi bahan yang ada dalam makanan, obat-obatan, pasta gigi, kosmetik, dan pupuk menurut proyek Borgen, sebuah kelompok non-partisan yang memerangi kemiskinan. Menurut Susi, kelompoknya bisa memanen rumput laut setiap 45 hari. Sebagian besar hasil panen di pesisir Kenya diekspor ke Tanzania, yang kemudian menjualnya kembali ke negara-negara seperti Denmark, Spanyol, Prancis, dan Amerika Serikat. Bakari Mwamfua, ketua dan penasihat kelompok Nyumba Sita, mengatakan budidaya rumput laut telah meningkatkan taraf hidup perempuan di sini yang kebanyakan hanya punya pendidikan terbatas. Sasa tumeanza tena kujenga na mifugo tumenunua, watoto sasa ilikuwa hatusomeshi masekondari. Sasa tumeyasomesha kwa sababu tunavuna mwani. Kekeringan yang mempengaruhi sebagian besar Afrika Timur tidak terlalu berdampak pada budidaya rumput laut. Namun Mama Binti Muhammad, seorang petani Nyumba Sita, menunjukkan kendala lain, yakni teknologi sederhana untuk mengeringkan rumput laut dan terbatasnya ruang penyimpanan. Lakini sasa sisi wetu utakuwa wasted. Hakuna mahali ambapo tutauweka. Hatuna store, hatuna zile dry tables, zile shade hatuna. Sasa tunategemea tu mwangaza wa jua, tuanike, tupate huo kidogo, mvua ikinyesha. Menurut Esther Ingolo, yang memimpin kantor gender dan pemuda Mombasa County, perempuan di wilayah pedesaan juga menghadapi hambatan lain. Kwa sababu wako mashinani, unapata mara nyingi information kufika mashinani inakuwa ni vigumu sana. Sasa ikiwa kuna labda loans zinapeanwa, ikiwa kuna watu wanakuja kufanya hamasa haswa katika masuala ya entrepreneurship. Proyek percontohan budidaya rumput laut komersial dimulai di Kenya dan Tanzania pada tahun 1980-an dan pertanian rumput laut berkembang pesat di Kepulauan Zanzibar di Tanzania. Para peneliti mengatakan budidaya rumput laut baik bagi lingkungan karena menyediakan habitat bagi kehidupan laut dan juga mengurangi resiko erosi garis pantai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semoga budidaya rumput lautnya semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Habis ini pemirsa, kita akan lihat gimana teknologi realitas virtual bisa membantu warga yang mengalami penyakit kronis supaya mereka bisa hidup dengan lebih nyaman. Setelah yang ini ya. Pemirsa, welcome back di She Magazine Sharing and Empowering. Teknologi realitas virtual kini bisa membantu lansia serta juga veteran perang penderita penyakit kronis supaya bisa hidup dengan lebih nyaman sehari-hari. Teknologi ini membantu para lansia dan pasiennya untuk bisa menjelajah berbagai tempat secara virtual dan ini bisa membantu mereka untuk meringankan ataupun juga mengalihkan perhatian mereka dari kondisi fisik kesehatan yang mereka hadapi. Tinggal di rumah lansia setiap hari bisa membuat penghuninya merasa sangat kesepian. Jessica Benson mengamati hal ini selama beberapa dekade setelah ibunya menderita perlemahan aneurisma otak pada usia 48. Tapi setelah Jessica pertama kali mencoba teknologi realitas virtual, ia melihat terobosan. Let them go to, Maui on Monday, Tahiti on Tuesday, and just kind of build activities around it. So that was my goal. Jessica yang pernah bekerja di bidang pendidikan dan penjualan meneliti cara mewujudkan idenya dan kini menyediakan perangkat realitas virtual untuk panti lansia, mencakup headset VR dan konten dengan lisensi atau dibuat khusus untuk para klien yang kebanyakan adalah veteran militer. We were able to take them to Washington, D.C. to see the war memorials. And
the reactions were so profound. Dengan headset VR, Jessica dan seorang veteran perang Korea yang sudah lama tidak berbicara dan berinteraksi bisa mengunjungi monumen peringatan perang. Setelah kunjungan virtual ini, Jessica bertanya tentang unit militer tempat sang veteran dulu mengabdi. And he looked straight at me with his eyes locked on mine and he said, "Marines." Menurut Jessica, kemampuan realitas virtual lebih dari sekedar mengunjungi beragam tempat, karena bisa juga membantu menghilangkan rasa sakit. Skip Rizzo yang mempelajari penggunaan medis realitas virtual di Universitas Southern California sepakat. For managing acute pain, distracting a person or giving them something to occupy their mind with leads to substantial reductions in the perception of pain. You put somebody in a VR headset and they're occluded from the outside world, but more than that, in VR, you're engaging their attention. Menurut Skip, realitas virtual bisa dipakai mengajarkan strategi perhatian dan relaksasi sehingga membantu mengatasi rasa sakit kronis. Layanan ini ditawarkan Immersive Cure. So we have things like swimming with dolphins, mindfulness and guided meditation, and then relaxation, sitting by a beach or walking in the woods, just things that will calm them. Adanya peralihan dan kesempatan untuk bersantai sejenak di dunia virtual ini diharapkan bisa membawa pengalaman damai yang menyenangkan dan menenangkan bagi para lansia yang sangat membutuhkan perhatian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Area kosong ini seharusnya berisi lemari pendingin baru yang dibeli Linda ketika ia memperluas tokonya pada September lalu. Namun hingga 2 bulan, lemari pendingin tersebut belum datang. Di mana-mana barang itu kosong. Walaupun sekarang freezer ada, tapi kalau barangnya kosong, apa yang kita jual? Itu kendala yang terbesar. Di tokonya yang kebanyakan menjual bahan makanan dari Indonesia, Linda terpaksa menaikkan harga jual. Harga barang otomatis semuanya naik. Ada yang sedikit, tapi ada juga yang cukup banyak gitu, bahkan hampir 2 kali lipat gitu. Kendala rantai pasok yang dialami usaha di Amerika Serikat tak pelak juga dirasakan oleh pebisnis diaspora Indonesia yang menjual produk impor dari tanah air. Saya selain furniture, handicraft, textile ya, kayak batik-batik, saya bawa kayak cushion yang kayak gitu-gitu, saya bawa semua kerajinan Indonesia. Kontainer kemarin saya bawa patung-patung mahal-mahal sekali dari Bali. Itu saya sampai deg-degan. Selain tertahan di pelabuhan, biaya kontainer 40 feet untuk Betty misalnya biasanya tidak sampai $8.000. Tapi kemarin saya dapat $16.000. Terus sekarang saya harus kirim barang lagi. Saya tanya, rate-nya itu $27.000. Tak hanya barang pokok dari Indonesia yang alami kekosongan. Yang pasti biji kopi yang datangnya itu 95% dari Indonesia, dan yang kedua itu adalah supply barang-barang penunjang seperti cups, seperti lids, dan khususnya karena semua itu datangnya dari Asia, itu yang membuat nyampe ke Amerikanya itu lebih lama daripada biasanya. Masalah rantai pasok berdampak mulai dari pantai timur hingga pantai barat Amerika Serikat. Di California, mandeknya rantai pasok sudah berlangsung selama beberapa bulan dan pemerintah negara bagian menganggarkan $530 juta guna revitalisasi pelabuhan dan infrastruktur untuk tahun fiskal mendatang. Pandemi yang mengakibatkan peningkatan permintaan konsumen memberi tekanan pada sistem rantai pasok. No system is designed to take a 17% increase in demand and maintain that output over a year-long period. And so what I would say with the ports is they're certainly strained due to record demand, but they're not broken. If they were broken, things wouldn't be working at all. Dalam pidato setelah bertemu dengan sejumlah pimpinan bisnis, Presiden AS Joe Biden optimistis masalah rantai pasok ini akan segera teratasi. Well, we're heading into a holiday season on very strong shape. It's not because of luck. We averted potential crisis by figuring out what needed to get fixed, and then we brought people together to do the hard work of fixing it. Tapi untuk saat ini, para pebisnis diaspora ini harus pintar-pintar berstrategi. Pintar-pintarnya kita mengatur flow of supply dan berkreasi sebuah beverage yang menggunakan beans alternatif dari yang biasa kita pakai. Jarang karena barang yang dijual mentahan ini kita sulit dapatnya. Ya akhirnya kita putar haluan dulu, sementara ini kita fokus ke cateringnya gitu. Untuk ngisi itu nggak ada. Demikian laporan Virginia Gunawan, VOA. Iya.
Ya pemirsa, semoga informasi di She Magazine hari ini bermanfaat. Sudah di akhir tahun, jangan lupa bulan Desember ada Hari Ibu, ayo, terus ada Hari Natal. Dan kiranya kita harus berpisah. Sampai jumpa lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing and empowering lagi akhir pekan depan hanya di She Magazine. Bye!